Biayanya cuma $75 itu per 5 tahun. 5 tahun di awal bayar $75 Ya. untuk nama Katri. Ya. Oke, kita lagi on the way ke rumah Pak Okto dan Pak Ardi di Karawaci, Tangerang. Seperti yang gue udah info, kita bakal bahas apapun tentang yang namanya Katri, terus tentang cat show, bagaimana syaratnya, apa yang harus disiapin dan lain-lain. Dan yang paling menarik, kita akan melihat secara langsung keunikan dari ras Oriental Shorthair dan Siamese. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke guys, kita udah ada di Karawaci, Tangerang, dan kita sudah ada di Ubud Katri, dan di sebelah gue udah ada Pak Okto dan Pak Ardi. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mereka nama Katrinya adalah Ubud Katri. Nah, sebenarnya Ubud Katri itu udah dari tahun berapa? 2008 kalau nggak salah register. Tapi start main kucingnya? Start main kucing udah lama, 2001. 2001. Wih, luar biasa, udah lama banget. Jadi Pak Okto dan Pak Ardi adalah salah satu senior di dunia perkucingan. Buat teman-teman breeder yang show exhibitor, semuanya pasti udah pada tahu, karena mereka juga adalah salah satu juri Indonesia yang sudah sangat banyak dipakai di kota-kota besar Indonesia, dan juga sudah dipakai di negara tetangga kita, Malaysia. Nah, ini Pak Okto, Pak Ardi, boleh diceritain nggak bagaimana sih awal mulanya sampai suka kucing, dan mulai di step kapan akhirnya berpikiran untuk mau bikin Katri? Itu kucing pertama kita, saya beli dari Kesehatan Katri, itu kucing Persia, bicolor. Itu satu-satunya kucing yang berpedigree di rumah, dan harganya pada saat itu tahun 2000 saya beli masih di bawah 5-an, tapi itu bagi keluarga saya sudah pemborosan. Wow, iya. Nah, pada waktu itu hanya suka kucing, jadi saya belilah satu kucing lagi, kucing betina di Gajah Mada, ada itu namanya di Gajah Mada Plaza, itu ada Pet shop ya? Ya, ada pet shop yang bayar. Saya beli satu kucing kucing color point. Kalau orang bilang pada saya itu Himalaya ya. Saya pengen kayak apa ini lahirannya kalau dikawin, saya kawinin lah antara bicolor dengan Himalayan. Keluarnya macam-macam juga. Ada yang brown tabby, ada yang calico hancur-hancuran gitu. Nah, ternyata memang seni membreeding kucing itu ada. Jadi kalau untuk kucing color point itu tidak boleh dikawinin dengan kucing jenis Himalaya. Himalaya harus dengan Himalaya, atau Himalaya dengan solid color. Di situ baru saya dapat pembelajaran, kayak asik juga nih kita jadi Katri. Nah, dilanjutkan kita akhirnya membeli lagi satu kucing dari Stupa Katri. Pada tahun berikutnya. Ardi boleh melanjutkan. Sebelumnya juga ada, kalau nggak salah kita beli juga dari Hugo Katri, itu Ibu Oke. Amelia Saleh. Iya, Amelia Saleh. Nah, baru kemudian nggak lama setelah itu ya kita beli lagi sepasang itu dari Kanina. Ada yang bisa jelasin, Bapak? Mas Ardi kan paham dikit. Oke, Katri adalah sebenarnya tempatnya breeder. Itu memang tujuan kita adalah menternakkan kucing, tapi tentunya yang bertanggung jawab. Oke. Dalam artian Katri harus benar-benar membreeding kucingnya dengan tanggung jawab. Misalnya tidak boleh di mix, tidak boleh kemudian kita juga tidak boleh misalnya terima pajak di luar.
Jadi Oke. khusus memang kucing-kucing yang memang punya sertifikatnya sendiri-sendiri. Dengan ras Maksudnya yang sama. bersertifikat dengan ras yang sama. Kalaupun kemudian ada yang boleh dikawinkan antara satu ras dengan ras yang lain, itu sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Nah, kebetulan kita gabungnya di Cat Fancier Association atau CFA. Oke, berarti selain SEVA ada organisasi-organisasi lain yang masuk ke Indonesia untuk akomodasi dari Catri ini. Ya, di Indonesia ada beberapa organisasi yang sepengetahuan saya itu yang memang masuk yang sudah lama ada di Indonesia, yaitu VIPE, kemudian ada terbaru lagi ada WCF, kemudian sebelumnya Oh, I see. Nah, Ubud Catri diafiliasi oleh CFA. ya. Oke. Nah, guys, kalau boleh ditarik kesimpulan, pada dasarnya Catri itu adalah istilah untuk peternakan. Ya. Ya, tapi ini khusus kucing. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu tempat peternakan ayam ada yang nyebut poultry, nah kalau untuk kucing ini kita sebut Catri, Ya. gitu ya simpelnya. Nah, buat Catri tersebut, jadi ada rules, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, itu semua dikontrol oleh organisasi, dan salah satu organisasi yang mengafiliasi Ubud Catri adalah CFA. Basically, kalau misalnya teman-teman ada yang mau gabung nih, mau mulai pelihara kucing dan langsung jadi Catri, dia Oke. mau cari tahu tentang CFA, itu gimana caranya? Sebenarnya kita bisa, untuk teman-teman mungkin banyak yang memang kontak saya untuk gimana sih pengen jadi catering CFA nih. Yang mereka tahu kan bahwa CFA itu memang tidak ada perwakilannya di Indonesia. Oke, berarti kita semua administrasi langsung ke pusat. Ke pusat, ke US. Nah, memang terkendalanya adalah kebanyakan teman-teman biasanya adalah pembayaran, karena memang semuanya harus melalui kartu kredit atau PayPal yang mungkin Oke. tidak semua orang punya. Yap. Nah, dan yang teman-teman juga yang baru-baru banyak bertanya syaratnya apa aja nih. Oke. Saya belum punya kucing nih, saya belum punya, atau saya sudah punya kucing tapi kucing saya misalnya kucing yang berpedigrinya Organisasi lain. Nah, itu banyak memang yang menghubungi saya. Nah, di situ saya jelaskan bahwa kalaupun memang belum punya kucing dan kemudian mau bergabung di SEVA, mau menjadi catering SEVA, silakan, itu tidak bukan suatu kendala untuk SEVA. SEVA akan menerima dan kita bisa meregistrasikan di SEVA melalui website. Melalui website sendiri di SEVA. Itu kita bisa registrasi, syaratnya gampang sebenarnya. Itu biasanya kita cuma butuh data, yaitu owner, nama ownernya siapa, kemudian alamat lengkapnya di mana, kemudian nama cateringnya itu biasa saya minta 4 macam. 4 nama. Bukan 4 macam ya, 4 nama. Buat opsi kalau misalnya nggak Opsi, keterima ya. gitu ya. Jadi kalau yang pertama sudah ada, biasanya akan diambil yang kedua. Tapi biasanya saya kasih info ke teman-teman yang memang pengen jadi catering, saya akan tegaskan lagi, pikirkan baik-baik yang pertama, yang benar-benar yang utama, yang paling dipakai. pengen gitu ya. Paling pengen. Kalau enggak, nanti akan diambil opsi kedua, opsi ketiga, dan opsi keempat. Jadi Oke. gitu. Tapi kalau misalnya kita sebelum daftar, bisa cek dulu nggak tuh? Bisa. Itu catering yang nama-nama catering yang sudah ada di SEVA, kita bisa cek semua. Oke, jadi emang baiknya sebelum kasih nama ya udah dicek dulu masih available atau enggak Ya, nih nama ini. Gitu. Dan satu lagi, untuk biaya mungkin teman-teman itu biayanya cuma $75 itu per 5 tahun. 5 tahun di awal bayar $75 Ya. untuk nama Catri. Ya, kemudian 5 tahun berikutnya perpanjangan lagi $25. Bisa nggak sih kalau kita permanen dari awal? Bisa. Jadi ada tambahan biaya $100 plus $75 itu sudah permanen. Oke, berarti dengan bayar $100 ditambah $75 kita nggak perlu perpanjang lagi selama Nggak perlu. kita hidup. Ya. Oke, luar biasa. Nah, Pak Okto, kalau misalnya basically orang-orang tuh pengen punya Catri biar apa? Biasanya sih orang pengen punya catering itu gini,
kan masuk di dunia coaching ini kan sesuatu yang menyenangkan. Jadi catering itu seperti bukan harga diri, seperti kebanggaan. Oke. Kebanggaan bagi mereka dia punya Prestige. catering. Tapi kalau punya catering tanpa breeding ya sama juga bohong. Jadi memang di CFA tidak mensyaratkan catering ada kucing, tapi untuk jadi breeder pasti harus ada kucing. Yap. Jadi prestisius itu mereka pegang dan mereka akan bawa terus kemana-mana sebagai oh ini hasil breeding saya, ini hasil hasil olahan, hasil ilmu yang saya terapkan dalam mempelajari land atau segala macam sehingga mereka bawa ke show. Itulah eksistensinya orang punya catering, pengen show adalah untuk melihatkan kemampuan mereka dalam beternak kucing. Oke, kalau misalnya diambil garis besarnya berarti sebenarnya catering itu adalah wadah kita kalau misalnya mau mulai breeding kucing. Ya. Apakah semua kucing itu bisa menjadi indukan kita di catering kita? Karena saya sempat dengar ada yang namanya pedigree, ada yang namanya non pedigree, terus ada kualitas pet, breed, dan lain-lain gitu. Apa itu semua bisa jadi indukan kita? Saya dimulai awalnya dari memang non pedigree. Jadi memang orang harus belajar itu. Kalau saya kebetulan memang bukan dari orang yang mampu. Jadi memang harus dari awal, dari titik-titik terendah saya pelajarin. Baik itu kucing yang tidak bersertifikat, yang berhidung mancung atau medium atau apalah. Sehingga saya dari hasil-hasil yang saya dapat di awal itu akan membawa ilmu bagi saya untuk breeding selanjutnya. Jadi saya 2001 2002 itu memang sudah breeding di kucing-kucing yang tadi saya beli yang satu color point, yang satu by color, walaupun yang satu berpedigree, yang satu tidak. Kalau dikawinkan tentunya tidak akan keluar pedigree. Jadi disitulah yang keluar kucing non pedigree, kucing non pedigree. Dengan dasar seperti itu, orang punya basic bahwa dia untuk jadi breeder itu bukan hanya dia bisa beli kucing mahal, bisa beli kucing bagus dia kawinkan, ketemu kucing yang akan bagus. Belum tentu juga. Hanya orang yang untung-untungan bisa mengawinkan dua kucing dengan pedigree dan ras yang sama untuk dapat hasil yang bagus sesuai standar. Jadi pada awalnya adalah lebih baik belajar dari bawah, baru bisa mencapai pada tahap-tahap selanjutnya dengan hasil yang baik. Itu pun belum tentu, karena apa? Beberapa catering, beberapa teman tentu dia punya finansial yang bagus, dia bisa belajar cepat, itu juga boleh-boleh saja. Itu pilihan karena memang sesuai. Saya dan Ardi dan beberapa teman mungkin memang dari bawah kita, jadi memang dari bawah itu babak belurnya udah sangat kerasa. Learning by doing itu jalan terbaik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau jadi catering, pastikan juga kalian breeding di indukan-indukan yang memang mempunyai surat. Betul ya? Benar, surat. Mempunyai pedigree atau surat. Di organisasi manapun itu bisa diatur di CFA nantinya. Nah, setelah kalian sudah terdaftar menjadi catering, terus kalian mengawinkan dua kucing bersertifikat tersebut, kalian bisa dengan mempunyai hak untuk menerbitkan pedigree dari anak-anak kucing tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari catering, betul? Nah, oke, kita lanjut. Nah, nantinya hasil breeding dari catering kita akan diuji cobakan atau dilihat kualitasnya dalam bentuk cat show. Nah, menurut Pak Ardi, Pak Okto, bagaimana sih cara-cara atau sebenarnya qualify apa yang memang harus kita punya kalau kita mau ikut cat show? Kalau dari segi buat kalian yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe-nya sekarang, share sebanyak-banyaknya, klik komen, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami.